Halo dulur ya, saat ini saya sedang berada di ini bukan lintasan sih, meskipun sebelahnya ada pelintasan, tapi ini saat ini saya sedang berada di sekitaran Jambangan ya. Ini berada di Pagesangan ya, di Jalan Pagesangan. Ini berada di daerah Jambangan, kota Surabaya. Ya, di sini saya ya melanjutkan untuk kendala utama dari proyek pembangunan jalur ganda peta Wonokromo hingga sepanjang ya. Ini merupakan belakang saya ini merupakan kendala terbesar dari pembangunan proyek ini ya. Tapi sebelum saya membahas, kita akan hunting kereta api KLB ya. Kebetulan ini ada KLB, jamnya KLB, pengiriman rangkaian transit 2 dari Surabaya Pasaturi menuju Solo Balapan ya. Rangkaiannya kereta api Argo Lawu. Beberapa waktu lalu itu digunakan untuk asistensi kereta api Sembrani tambahan ya. Jadi ini Sembrani tambahannya sudah selesai, maka ini rangkaiannya kembali ke Solo Balapan ya. Oke, KLB-nya mungkin sudah sampai Surabaya Gubeng paling ya. Jadi nanti kalau saya menjelaskan ini dulu, kalau nggak lewat KLB-nya nanti nggak tanek nanti ya. Oke, kita tunggu KLB-nya terlebih dahulu ya. Seperti apa, ikuti saja ya. Saat ini saya sudah berada di sekitaran Pagesangan ya. Ini jalan Pagesangan Timur kalau nggak salah ya. Saya juga agak lupa nih jalannya apa ya. Tapi intinya ini berada di daerah Pagesangan. Ini berada ikut di Jambangan, kota Surabaya. Lokasinya ini tidak jauh, atau lebih tepatnya baratnya dari Masjid Al-Akbar ya. Di situ terlihat kubahnya Masjid Al-Akbar ya. Sini itu ada jalan tol dalam kotanya, kota Surabaya ya. Tapi ini bahas nanti dulu. Kita nunggu KLB-nya terlebih dahulu. Infonya sudah berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Ini tempat kendala terbesar penghambat pembangunan proyek double track jalur ganda peta sepanjang sampai Wonokromo ya. Ini sebenarnya sudah dibahas sama teman-teman Ralfans yang lain, cuman ini saya akan lebih detailkan dan menggunakan sudut pandang teknisi secara keilmuan teknik sipil ya. Karena memang basic saya memang sekedar info, saya kuliah di Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, mengambil prodi D4 transportasi, yang mana prodi tersebut itu termasuk ranah teknik sipil. Jadi insya Allah saya bisa menjelaskan meskipun ya tidak pure teknik sipil. Nanti saya coba jelaskan secara keteknikannya. Oke, LB-nya nggak tahu ya, mungkin sekitar ya 5 menit lagi paling iya, 10 menitan lagi ya. Kita tunggu aja KLB-nya, karena kalau enggak KLB-nya belum lewat ini gopoh ya. Siapan menutup. Ini KLB-nya sudah dekat. Oh, nggak ketok. Ya, KLB-nya udah lewat. Ya, ini tadi kelihatannya berapa ya kecepatannya? 70, 80 saja ya. Nggak sampai banter nih. Mungkin lokomotifnya sih. Iya. Ini KLB-nya nggak banter ya. Padahal transetnya itu cukup untuk uji coba ngebutan. Tapi sayang nih rangkanya Argo Lawu ya. Argo Lawu sekarang stikernya udah ganti. Jadi nggak stiker yang seperti awal-awal itu ya, yang warnanya merah. Ini malah jadi pasaran. Saya juga wales sih lihatnya. Tapi kebetulan saya mau bahas ini ya, ada KLB ya wis
sekalian. Ya, oke, waktunya bahas ini kolong jembatan ini. Ya, kali ini saya sudah berada di bawah kolong jalan tol dalam kotanya Surabaya. Ya, sini. Tinggal kita mulai membahas. Mungkin ini sedikit topiknya agak berat ya, nggak seperti biasanya. Ini memang ranah-ranah struktur bangunan ini memang ya. Tapi di sini tuh ya kita bisa lihat untuk yang kolong jembatan relnya ini kemungkinan ada lebarnya celah jarak antara pondasi struktur jembatan ini sampai situ itu sekitar, kalau saya lihat mungkin sekitar 5 meteran ya. Polanya sekitar jaraknya itu setidaknya sekitar 5 meteran ya, tapi kelihatannya 5 meter kurang dikit lah, tapi sekitar segitu itu ya bisa nampung hanya untuk satu rel kereta api, karena ini jelas nggak mungkin bisa untuk satu antara kolong lurus ini untuk 2 rel sekaligus, itu tidak mungkin sama sekali, karena memang bodi kereta itu lebarnya setidaknya itu 4 meter ya. Secara teknisi terbaru, terutama yang terbaru, rangkaian terbaru itu sekitar 4 meter. Setidaknya ruang bebas kanan kiri rel itu harus lebih dari 4 meter ya. 4,5 itu juga agak ngepres bagi saya, tapi ya kita asumsikan ambil 5 meter ya. Ini dia struktur jembatannya ya. Kita lihat kondisi existingnya ya. Lalu bagaimana jalan atau jalur ganda atau double track bisa terwujud. Tapi lihat kondisi existing di sebelah kanan dan kirinya rel ya. Kita lihat satu-satu terlebih dahulu, apakah kemungkinan yang terjadi bisa diterapkan ya. Ya, ini saya berada di space ruang kosong yang berada di sisi baratnya rel ya. Untuk sisi yang tersempit, space tersempit itu sebenarnya berada di situ, di sebelahnya warung itu ya, di sini. Itu sebenarnya bisa sih ya. Ya sebenarnya mirip-mirip, cuman di sini tuh anehnya penancapan tiang pancangnya jembatan ini agak ruwet bagi saya, tidak teratur ya. Coba polanya itu aneh iya, tidak teraturan. Itu mulai dari yang paling ujung sana sampai sini itu sudah nggak rata, ini juga nggak rata, juga jaraknya itu berbeda-beda, jadi rodok-rodok ngawur juga ini bangunnya ini memang rodok bermasalah, agak berat ini. Bisa tapi agak berat ini. Kalau seandainya dipaksa jadi rel, ini space terkecilnya itu sebenarnya masih bisa kok bagi saya, daripada situ agak ngepres untuk yang sisi timur. Cuman ini permasalahannya tiang pancangnya ini yang agak ngawur ya. Ini kalau kita tarik relnya, dipaksakan dari rel ini agak melengkung ke arah barat ya, jadi otomatis akan memakan banyak lahan lagi ya. Sebenarnya kalau urusan proyek gini, kalau uangnya lancar nggak masalah gini ya, akan memakan space yang agak luas juga, jadi kira-kira ya nanti agak lengkungannya juga, wah radiusnya juga agak besar, karena ini jelas tidak bisa dipaksakan lurus, pure lurus ya. Aduh, ini memang rodok bermasalah, karena memang struktur ya, bentukan dari jalan tol dalam kotanya Surabaya itu memang lurus ya. Sebenarnya konsepnya itu lurus dari utara ke selatan, tegak lurus. Cuman struktur pembangunan rel kereta api yang di peta Wonokromo hingga sepanjang ini, permasalahannya itu serong, jadi nggak
tegak lurus arah mata angin. Seandainya tegak lurus arah mata angin enggak masalah Mas Ian. Tapi ini posisinya nyerong, benar-benar nyerong dari barat daya menuju arah timur laut. Jadi juga kendala sendiri jika dibandingkan memotong secara tegak lurus. Kalau tegak lurus malah lebih mudah malah. Ya. Aduh, pusing juga ya. Apalagi saya. Ya, ini memang sebenarnya tinggal peta ini aja loh kendalanya dari pembangunan jalur ganda double track peta Surabaya Jakarta. Ya, kendalanya hanya di sini saja sebenarnya. Tapi krusial juga ini. Hanya satu peta saja padahal. Oke, jadwalnya Sancaka lewat. Ya, tiba-tiba ada kereta lewat. Emang di sini rodok bahaya sih, nggak kelihatan gitu. Ya, weh, sorry ini mendung jadi backlightnya rodok parah. Nah, ya ini saya berada di sisi timur. Ya, untuk sisi timurnya ini apa namanya? Kita lihat kondisi existingnya. Lahan yang berada sisi timur ini kita lihat dari penempatan struktur tiang pancang pondasi jembatannya ya, itu sebenarnya lebih teratur ya, lebih rapi sebenarnya ya. Ya sebenarnya ini kalau bikin jalur ganda sebenarnya bisa sih ya, apalagi space-nya di situ ya, tiang pancangnya yang paling sempit itu masih bisa dijangkau dengan rel kereta ya. Ini lurus sekali ya dengan rel kereta, jadi sejajar lah ya. Kita zoom untuk struktur tiang pancang dari pondasinya jembatan jalan tol ini ya, yang paling sempit bagi saya ya. Di sini tuh space polanya ya, di sini itu tiang pancangnya yang paling sempit itu bagi saya itu ya 1 sama 2 ini. Tapi kalau tadi saya sempat saya ukur tadi, ukurannya 5 meter ya, mirip-mirip seperti yang existing lah kondisinya, sekitar 5 meter. Kalau lebar bawah itu sekitar 5 meter lebih, 5 meter hampir setengah, 5,5 meter hampir ya. Terus atasnya itu ya jelas lebih menyempit ya, tapi mirip-mirip sama saja sih ya. Daripada yang sisi sini, untuk sisi baratnya ini memang agak tidak, kalau dipaksakan rel ini justru lebih masuk akal di sini. Ini space-nya sebenarnya bisa sih, cuman agak ngepres aja ya. Jadi ya kalau saya lihat ini sebenarnya masih bisa sih bangunnya, cuman memang agak ngepres dan ini harus gusur semua orang-orang sama barang-barang di sini itu harus digusur total ya, karena kalau nggak digusur ini jelas nggak bisa sih ya. Kalau bagi saya ini masih bisa sih, tapi kalau saran saya itu memang agak dibongkar ya, jembatannya dibongkar sih biar lebih strukturnya lebih diatur lagi. Ini nggak bisa kalau ada salah satu tiang pancang pondasinya ini dibongkar saja, bahaya. Ini nanti jembatannya bisa ambruk, karena memang kendaraan yang lewat di atas ini memang kendaraan besar-besar semua ini ya. Apalagi jalan tol biasanya mulai yang mobil ukuran segini sampai truk-truk transformer yang walah jumbo-jumbo banget itu ini untuk hanya menghilangkan satu pancang saja ini nggak bisa, karena memang secara ilmuwan sains ya, terutama pada ranah teknik sipil seperti ini,
Kalau salah satu ya salah semua harus dibongkar ya. Itu yang agak lebih amannya kalau saya. Tapi sebenarnya kalau saya lihat space-nya ini sebenarnya masih cukup sih ya, masih bisa, cuman agak ngepres aja ya. Cuman hanya untuk jalur ganda saja, kalau dibuat menjadi 4 jalur gitu seperti di peta Bekasi sampai Jatinegara itu, nah itu harus dibongkar total ini jembatannya. Kalau nggak dibongkar ini nggak bisa, karena memang pondasinya, strukturnya memang rodok ngawur juga ini bentukannya ini ya. Ya ini emang bagi sebagian orang memang, terutama orang-orang insinyur itu emang ini kesalahan konstruksi sih ya, bisa dibilang gitu. Tapi kalau bagi saya ini sebenarnya masih bisa kalau hanya untuk 2 jalur aja, jalur ganda saja. Tapi kalau dibuat lebih dari itu, ini harus dibongkar total ini. Ya mungkin kalau bagi teman-teman mungkin ya ini dilihat tidak bisa ya, dalam artian ini kendala terbesarnya jalur ganda, pembangunan jalur ganda peta Wonokromo sepanjang adalah bagian ininya, bagian sisi bawah kolong jalan tolnya, tol dalam kotanya Surabaya ya. Ini memang rodok aneh juga sih saya lihatnya, banyak tapi polanya nggak teratur itu ya. Memang sekelas aneh, tapi sebenarnya ini masih bisa dipaksakan, bukan dipaksakan sih, memang masih bisa sih ini. Cuman tinggal gusurnya aja, itu gimana, berani nggak itu loh. Sini nanti terusannya akan bongkari rumah sepanjang sisi sini kalau mau dibangun sisi sini. Tapi kalau dipaksa sana itu justru malah yang memakan banyak lahan, malah lebih bahaya yang sana, lebih banyak menghabiskan biaya yang sana daripada yang sini. Oke lah, itulah untuk kondisi existing yang ada di sini ya. Jika untuk dibangun yang sisi timurnya rel existing ini akan jelas membongkar bangunan seperti ini ya. Meskipun sudah ada space jarak dari rel kereta api, tapi tetap ini bisa dibilang liar sih kalau bagi saya. Jadi memang jaraknya itu ini memang harus agak lebar, karena memang untuk menghindari yang panjang pondasi jalan tolnya, jembatan jalan tolnya yang sisi tengah, untuk menghindari sisi itu aja sih sebenarnya ya. Tapi kalau pingin lebih memakan banyak biaya, itu tadi bongkar jembatannya. Dan ini jembatan di sini tuh ada 5 ya. Satu nih yang khusus paling timur ini adalah yang akan turun di situ, di Jambangan situ, tepat bersebelahan langsung dengan Masjid Al-Akbar. Untuk yang 2 sebelahnya itu untuk khusus untuk arah ke Waru ya, di interchange Waru. Terus untuk yang 2 yang paling sana, paling ujung barat sana itu khusus ke arah Dupak, interchange Dupak ya. Jadi memang tantangan juga, tapi sebenarnya kalau saya lihat kondisinya yang ada itu sebenarnya masih bisa, beneran masih bisa sih. Cuman ini bongkar rumahnya ini yang agak ya biaya juga sih ya. Ini seandainya nggak ada rumah malah mudah ini bangunnya ya. Jadi bagi saya ini kok secara ilmuwan yang saya punya ini, meskipun saya akan membahas secara umumnya saja, tapi ini sebenarnya masih bisa ya. Tapi kalau dipaksakan jalur relnya dilayangkan, ini mustahil, jelas-jelas mustahil sekali. Karena memang kalau rel layang seperti di Solo gitu ya, itu ya jelas berbeda bro daripada yang kalau jika diterapkan di sini. Karena ini kebetulan jalan tol yang sisi sini itu tidak di bawah tanah, tidak nampak di atas tanah langsung. Jadi ini
ada jarak di atasnya ini mungkin sekitar 4 meter lebih sih. Iya, sekitar 4 meter lebih. Itu ada, terus ada sekitar 1-2 meteran ke atas strukturnya. Jadi memang ini sekitar jalan tolnya sekitar 5-6 meteran dari atas tapak tanah ini. Ini kalau dipaksakan jalan rel di atasnya lagi ya, ini jelas tidak efisien, karena memang minimal setidaknya itu kalau dari atas tapak tanah itu sekitar 10-12 meter. Dan itu kalau dibangun sebelum di timurnya stasiun Sepanjang itu tidak efisien, karena memang kolong tol yang Surabaya Mojokerto sana sampai ke sini itu sekitar 1,5 km. Jadi kalau jarak sepanjang itu dengan ketinggian 10-12 meter itu mustahil sih. Mustahil kereta bisa nanjak. Makanya nggak cocok. Kecuali kalau pengen dari baratnya stasiun Sepanjang itu sudah jalur ganda, itu baru beda. Tapi secara politik ya juga enggak sih. Ya sorry itu sih, ini memang terkait juga dengan politiknya ya. Dan itulah emang pusing juga, dan secara biaya juga bagi saya juga rugi kalau hanya untuk menghindari jalan tol ini aja. Jadi mau nggak mau ya sebenarnya lewat bawah ini aja udah cukup sih. Saya lihat ini memang bisa, cuman ini kendalanya di bangunannya ini loh, karena memang sedikit makan lahan, ada celah yang lumayan lebar ya. Oke lah, itu kalau pembahasan saya secara keteknikan secara umum ya. Tapi saya tidak akan membahas lebih detailnya lagi, karena memang ini apalagi urusan angka-angka ini memang saya kadang masih kurang mampu. Apalagi ini saya jelaskan di video ini, waduh, nanti takut salah juga ini. Tapi secara umum gitu sih, kita bahas secara existingnya seperti apa, baik untuk sisi rel utama dan juga kondisi lahan yang kosong di sebelah kanan dan kiri rel ya. Dan kalau kemungkinan seperti dibangun rel layang gitu, apakah cocok juga seperti di Solo maupun di Jakarta? Kalau ya itulah ilmu yang agak ruwet ya. Teknik emang menyenangkan. Ya, kita nunggu berapa. Tetapi Logawa sekalian ya jamnya Logawa ini ya. Sapan kereta api Logawa akan melintas ke A21421A dari Jember, Surabaya, Gubeng, tujuan akhir Purwokerto ya, akan segera melintas di sini. Jalan apa sih? Pagesangan Timur Tol ya. Cukup lah untuk saya lihat sekilas sembari itu. Rangkaiannya berapa, lebarnya berapa sih ya, 4 meter, berarti sekitar 5 meter lebih dikit lah. Cukup lah untuk ukuran segitu untuk yang lahan sebelah timur ini ya. Tapi memang kendalanya di rumah ini sih ya. Rumah lagi bangunan liar, emang waduh, emang merepotkan ini, emang merusak tata letak kota yang ada sini tuh ya. Ini kalau bongkar jalan tol ini yo ruwet juga ini, karena memang ini merupakan jalan satu-satunya jalan tol dalam kota di Surabaya ya. Jadi memang kalau nggak ada ini ya mau nggak mau harus muter jauh ya, terutama kalau yang aksesnya menuju ke dari arah misal Malang atau dari arah Mojokerto ya, dari arah Jakarta lewat Mojokerto gitu.
Itu kalau mau ke Tanjung Perak maupun dan juga arah sebaliknya ini ya muter ya, apalagi yang kalau dari arah Malang, dari arah Probolinggo itu misal ke Tanjung Perak atau ke Gresik itu harus muter ke lewat tolnya Weringan Anom ya, interchange Weringan Anom, nanti akan turun di gerbang tol Bunder Gresik, nanti turun lewati lampu merah dulu, terus habis itu naik masuk lagi ke Bomas ya, baru tol lagi ya. Emang ruwet ya, itu juga jaraknya agak lumayan juga ya. Tapi kalau dari arah barat maupun ke arah barat itu sebenarnya selisihnya nggak terlalu jauh sih, cuman memang agak ruwet aja. Biasanya tuh misal kalau dari Tanjung Perak ya, kalau dari Gresik itu biasanya kalau dari Tanjung Perak bisa langsung ambil ke arah Dupak ke barat, nanti tandes, nanti akan turun di Kebomas, nanti nyebrang bentar di lampu merah Bunder itu, terus nanti akan nyebrang masuk ke gerbang tol Bunder Gresik, nanti bisa Weringan Anom interchange langsung belok kanan ke barat ya. Sebenarnya sisanya nggak jauh sih kalau ke arah barat, tapi kalau dari arah selatan itu waduh ya ruwet juga ini ya. Untuk menghindari ini misal kalau ini dibongkar total ya, tapi kalau bongkarnya bertahap mungkin masih ada kontraflow lah, masih ada lawan arusnya juga ya, ada penyempitan untuk salah satu sisi jalur jalan tol ya. Oke, mungkin gitu aja dulu ya, sorry kalau ngocehnya agak berat topiknya, memang ini saya membahas secara teknisi, secara umum ya, apakah kemungkinan bisa terlaksana double track jalur ganda di sini. Kalau saya sih bisa ya. Jadi ini kalau ada thumbnail yang fatal atau yang semacam itulah, itu ya gimmick aja ya, biasalah pemancing menarik menonton. Ya oke, kalau bagi saya ini bisa, mungkin semoga bisa diterapkan sih ya, bisa proyeknya bisa berjalan ya. Mungkin dalam waktu dekat belum bisa, tapi kalau secara info yang saya dapatkan ini mungkin 2027 baru bisa eksekusi pembangunan jalur ganda double track Wonokromo sepanjang. Oke, kita tunggu aja ke depannya seperti apa. Gitu aja dulu videonya, thanks for watching, see you next video ya. Sebenarnya bisa sih ya sini. Kalau kita kesampingkan dengan permasalahan bangunan di kanan kiri rel yang ada ini, tidak masalah sih. Terus itu urusan belakang, urusannya Pemkot juga, itu jelas Pemkot harus turun tangan ini. Tapi kalau dipaksa ada rel untuk yang sisi sini kurang, nggak cocok, karena memang ada yang panjang yang agak nyepam, jadi mau nggak mau ini agak bengkok, harusnya ada tikungan bentuk S lah. Kalau sisi timurnya itu sebenarnya bisa, cuman bongkari yang ini lahan yang lebih ya hampir 7 meter lah, iya sekitar 7 meteran ya kalau nggak salah, enggak 5 meter sih, ini harus dibongkar juga. Wah bisa.